kita coba membuat register unit ya. Kalau registernya kebetulan di dalam mikroprosesor ini sudah ada. Ya, di menu memori ini, memori kan ada di sini. Kalian klik ya, di sini ada D flip-flop, T flip-flop, JK flip-flop, SR gitu ya. SR itu sebenarnya belum saya belum bisa mengategorikan flip-flop sih ya, karena dia latch masih bisa dikategorikan latch. Set reset flip-flop, register, counter gitu ya. Kemudian ada istilah shift, register, random, generator, RAM dan ROM. Ya, jadi ada beberapa banyak nih. Tapi yang akan kita coba buat adalah register. Oke, saya coba bikin sirkuit baru saja. Klik CPU-nya di sini, ini judulnya. Saya klik kanan aja, add circuit. Saya kasih nama register unit. Ya, ini nanti masuk ke halaman kosong, isinya ini register unit. Ya, yang pertama kita memasukkan yang namanya register. Ya, register ini ya bayangannya adalah isinya adalah flip-flop. Ya, ini isinya flip-flop. Register ini. Nah, kemudian misalkan di sini karena kita mikroprosesornya 4 bit, ya kita sesuaikan aja. Berarti ini data bitnya adalah 4. Ya, artinya apa? Di dalam di dalam register ini tersusun 4 buah flip-flop. Ya, membayangkannya seperti itu. Ada 4 flip-flop ya, yang menyusun satu register ini. Kalau kalian mau bikin sendiri ya nggak apa-apa, gitu. Silahkan aja. Ya. Nah, kemudian di dalam register itu ada 4 pin di sini. Jadi yang D, D ini adalah untuk inputan ya, inputan data. Jadi kenapa di sini D? Karena yang dipakai adalah flip-flop D di dalam register ini. Kemudian ada WE, ini read enable. Enable ini untuk memperbolehkan data yang dari D ini untuk masuk atau keluar, untuk masuk atau tidak. Ya. Kalau read enable-nya saya setting 0, data berapapun yang ada di D ini tidak akan tersimpan di dalam register ini. Tapi kalau read enable-nya saya setting 1, ya, nah nanti input berapapun yang ada di D itu akan tersimpan nanti oleh register. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada R ini nanti untuk clock. Clock ini nanti fungsinya untuk menentukan kapan data itu masuk, gitu ya. Kapan data selanjutnya juga masuk, menggantikan data yang sebelumnya. Jadi R ini untuk menentukan temponya, gitu ya, kapan data masuk. Di sini R di settingnya adalah triggernya ini. Di sini ada bunyi trigger, namanya rising edge. Rising edge berarti nanti ada dia akan melakukan penyimpanan data ketika ada perubahan di clock ini dari nilai 0 menjadi 1. Karena rising ya, rising itu naik. Naik itu maksudnya nilai 0 naik jadi nilai 1. Ya, lawannya ini ada istilah falling. Jadi kalau falling berarti nanti dari 1 menjadi 0. Ketika kita setting falling di sini, berarti nanti data akan masuk ketika ada perubahan clock dari 1 menjadi. Clock itu kan isinya hanya gelombang kotak saja. Ya, gelombang kotak naik turun naik turun naik turun gitu. Nah itu untuk menentukan kapan data masuk, apakah falling edge atau rising edge. Jarang yang pakai high level atau low level. Kalau high level berarti ketika logiknya 1, ketika low level itu berarti ketika logiknya adalah 0. Kita coba pakai defaultnya dulu, rising edge di sini. Ya. Kemudian key ini untuk jelas ya. Key itu kalau di flip flop pasti untuk output. Jadi dia akan mengeluarkan data yang disimpan. Ya, oke, kita coba simulasikan. Kita coba simulasikan hasilnya ya, dari konfigurasi ini. Kita coba simulasikan, kita pindah ke gambar tangan ini. Kemudian anggaplah saya punya data 100 gitu ya, 1100. Kalau dia menyimpan nanti
key-nya akan berubah menjadi 1100 juga. Ya. Entah itu di clock saat itu atau clock selanjutnya. Sekarang kita coba dengan kondisi read enable-nya saya nolkan dulu di sini. Read enable-nya saya nolkan. Jadi disampaikan kalau read enable-nya saya nolkan, maka dia nggak mau nyimpan data. Kita coba clock, gitu kan. Kita coba ubah dari 0 jadi 1, karena dia rising edge, gitu ya. Berarti ketika ada perubahan dari 0 menjadi 1, harusnya dia kerja. Saya coba 0 ke 1. Ke 0 lagi, saya kembali coba klik dari 0 ke 1 lagi, nggak akan pengaruh apa-apa. Ya. Nah, kemudian sekarang coba kita read enable-nya saya bikin 1. Ini ya. Nanti apa yang terjadi di register ini? Gitu. Saya coba nih, lakukan rising edge, lakukan perubahan dari 0 menjadi 1. 0 menjadi 1, maka otomatis data yang ada di input ini akan tersimpan di register. Taunya dari mana? Nilai key ini keluar. Gitu ya. Nilai key ini keluar sesuai dengan nilai inputnya. Kalau saya clock lagi, ya kembalikan ke 0, saya rising lagi, ya nggak ada perubahan. Ya. Saya kembalikan ke 0, saya rising lagi, nggak ada perubahan. Nah, kemudian kalau saya rubah datanya nih, 1001 misalkan. Ya. 1001. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa ini akan melakukan, register ini akan melakukan perubahan ketika rising edge. Rising edge berarti ada perubahan dari 0 menjadi 1. Gitu ya. Nah, kita coba nih, dari 1 menjadi 0, kira-kira berubah nggak outputnya? Ya, kita coba, dari 1 menjadi 0, tidak akan berubah. Tetapi kalau 0 menjadi 1, dia baru berubah. Itu yang disebut dengan, tadi disampaikan di trigger ini disebut dengan rising edge. Ya. Kalau ini saya rubah konfigurasinya menjadi falling edge, ya, jadi falling edge di sini. Berarti sekarang perubahan data itu akan terjadi ketika dari 1 berubah menjadi 0 di clock-nya. Jadi sebenarnya fungsinya clock itu hanya untuk melakukan pergeseran data. Jadi data itu berjalan berdasarkan detaknya clock. Entah itu dari 1 ke 0 atau dari 0 ke 1, tergantung settingannya. Ya. Kalau sekarang misalkan saya rubah nih, 0, ini aja. 0110. Ya, ini kan berbeda ya. Tadi saya sudah rubah konfigurasinya menjadi falling edge. Artinya ketika saya dari 1 ini saya rubah jadi 0, maka datanya masuk. Ya, datanya masuk. Kemudian kalau ini sudah nyimpan data nih, dia sudah nyimpan data di 6, di register ini, saya bacanya atas ini. Di register ini dia sudah nyimpan data. Kemudian saya mau tutup jalur inputnya, saya tutup nih. Ya, data yang di dalam ini dia masih tersimpan. Artinya register ini masih nyimpan 0110. Tetapi dia tidak membuka jalur inputnya. Artinya kalau ada perubahan input, dia tidak akan merubah data 0110 ini. Ya, kita coba. Saya ganti dengan 11 semua. Ya. Saya clock. Karena dia falling berarti dari 1 menjadi 0. Dia tidak akan merubah nilai isi registernya. Kenapa? Karena jalur inputnya ditutup sama read enable. Jadi saya rubah 1010 ini berkali-kali nggak akan berubah. Gitu ya. Kenapa? Karena jalur input ini ditutup sama read enable. Tetapi data yang ada di register ini masih tersimpan, data sebelumnya. Data sebelumnya adalah 0110. Gitu ya. Jadi fungsinya yang dimaksud menyimpan data sementara itu adalah seperti itu. Jadi data itu nanti dia sama register akan ditahan di sini. Ya, sampai ada perubahan data selanjutnya. Ya. Dan output ini nanti dipakai untuk kita hubungkan dengan ALU. Kemarin kalau saya sampaikan ada bagian A, ada bagian B di ALU. Ya. Ini ada A dan B. A dan B ini sebenarnya kalau kita lihat secara lengkap, itu nanti A dan B ini akan dihubungkan dengan output dari register unit ini.
Register unit ini nanti akan punya dua output, A dan B. Ya. Oke, terkait bagaimana sih register ini bekerja, kurang lebih seperti itu.